Rahasia mengejutkan tentang Qi Gui. Universitas terkemuka Huaxia sangat mementingkan bidang pengobatan, sehingga 4 keluarga teratas di Beijing memiliki kontribusi mereka sendiri terhadap dunia medis. Keluarga Fu membangun tempat latihan untuk melatih mahasiswa kedokteran, keluarga Shen mendukung rumah sakit di seluruh penjuru negeri, keluarga Han mengembangkan robot medis terbaru, dan keluarga Jin secara langsung menyumbangkan ratusan juta yuan ke sekolah kedokteran terbaik yang ada di seluruh negeri setiap tahunnya. Setiap tahun saat seminar medis diadakan, para keluarga besar akan mengirimkan perwakilannya ke sana. Tidak perlu mengerti, cukup duduk dan mendengarkan pidato dan diskusi para master medis. Mendengar kata-kata kakeknya, Fuxi menghentikan langkahnya, dan menoleh dengan malas sambil berkata, tidak mau. Setelah Fuxi selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar rumah. Kakek Fu tidak menjawab ucapan Fuxi dengan terburu-buru, dia hanya berkata perlahan, kalau kau mau pergi, aku akan memberitahumu sebuah rahasia mengejutkan tentang Nona Qi. Langkah kaki Fuxi berhenti. Dia berbalik sedikit, mengangkat alisnya dan menatap kakek Fu, sepasang mata Phoenix yang indah, di balik lensa kacamatanya sedikit tertarik, tapi dia tidak berbicara. Kakek Fu juga tidak berbicara lagi, dia kembali meminum tehnya perlahan dan tidak terburu-buru sama sekali. Meskipun keluarga Fu memiliki banyak usaha dan kekuatan yang besar, namun yang paling terkenal yang dimiliki oleh keluarga Fu adalah tim intelijen kakek Fu. Tim intelijen kakek Fu dapat mengetahui segalanya, bahkan dalam mengejar buronan internasional, Interpol sampai datang ke rumah keluarga Fu untuk meminta bantuan kakek Fu. Fuxi menyipitkan mata pada kakeknya sebentar, lalu berkata sambil tersenyum ringan, kakek, rahasianya sebaiknya benar-benar mengejutkan, seperti yang kau katakan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Pelayan berdiri di belakang Tuan Fu dan melihat Fuxi membalikkan punggungnya, pelayan itu heran dan bertanya, Tuan, kenapa Anda tidak mengatakan secara langsung, hal yang sebenarnya kepada cucu Anda? Cucu Anda Tuan Fuxi pasti sangat terkejut mendengar ini. Melihat perhatian yang telah ditunjukkan Fuxi kepada Qi Gui dalam beberapa hari terakhir, pelayan itu merasa, mungkin Fuxi akan langsung pingsan saat mendengar kebenarannya. Profesor Qi, yang selalu dia pandang rendah, adalah orang yang dia kejar dengan sepenuh hati. Sungguh akan ada perdebatan psikologis di sini. Kakek Fu menyesap teh dan menurunkan pandangannya, kalau kita tidak bermain sedikit lebih banyak, bagaimana anak itu akan mengingat pelajaran ini? Cucunya Fuxi baik dalam hal apapun, satu-satunya kelemahan Fuxi adalah dia terlalu sombong. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran, bahkan tidak mau mencoba memahaminya dulu secara mendalam. Kakek Fu berharap dengan memberinya pelajaran seperti ini, dia dapat mengubah kebiasaan buruk itu di masa depan. Rumah keluarga Su. Qian mengikuti pelayan ke ruang tamu, dia dengan sopan menyapa kakek Su sebelum naik ke atas bersama Su King. Ruang tamu keluarga Su terletak di lantai 3. Untuk menyambut Nona Hai, kakek Su juga secara khusus meminta instruksi dari Nona Hai, untuk mendekorasi ulang ruangan itu sesuai dengan keinginannya. Pada saat ini, Qi Changjing, Zhao Yuexiu, Su Haikang, dan Yin Xiuxiu semuanya berada di ruang tamu, mengobrol dengan seorang gadis yang duduk di kursi sofa sambil tersenyum ringan. Pelayan rumah tangga dengan sopan mengetuk pintu 3 kali, dan setelah menerima tanggapan, dia membukakan pintu dengan hormat, Tuan muda, Nona Qi, silahkan masuk. Su King dan Qian berjalan dengan hati-hati, mereka melihat gadis di ruangan itu seperti dikelilingi oleh bintang-bintang dan bulan. Dia tampak seperti wanita berusia pertengahan 20 tahunan. Dia terlihat sangat cantik dan cerah. Rambutnya hitam panjang berhias pita yang indah, bibirnya merah merona, ditambah gaun hitam panjang yang dia kenakan, membuat kulitnya terlihat lebih putih dan anggun. Bahkan saat gadis itu hanya duduk ringan di sofa, auranya terlihat sangat berkelas dan kata-katanya menunjukkan arogansi yang jelas. Kinger, Yan, kalian sudah datang. Yin Xiuxiu menyapa mereka dengan senyuman ketika dia melihat mereka berdua datang. Kemudian Xiuxiu menoleh dan memperkenalkan mereka berdua kepada Nona Hai, ini adalah putra saya, Su King, dan ini adalah putri kedua dari keluarga Qi, Qian. Keduanya sedang belajar di Universitas Kedokteran Kota Nan, dan nilai mereka juga sangat bagus. Mereka anak yang sangat pandai dan terkenal di kampus kedokterannya. Su King dan Qian dengan cepat menyapa Nona Hai. Nona Hai hanya melirik ringan ke arah mereka berdua dan mengangguk, tidak buruk. Meskipun Universitas Kedokteran Kota Nan bukan sekolah yang paling bagus, tapi kampus itu lumayan juga di China. Sepertinya ada yang aneh. Yin Xiuxiu, yang baru saja memperkenalkan anaknya dengan bangga, tiba-tiba merasa malu. Su King sedikit mengernyit. Qian juga sedikit mengerucutkan bibir bawahnya. Selama bertahun-tahun, mereka selalu bangga menjadi master akademik dari Universitas Kedokteran Kota Nan, dan ini adalah pertama kalinya mereka diremehkan seperti itu. Hahaha, dibandingkan dengan teman-teman di sekitar Anda, Nona Hai, mereka pasti tidak ada apa-apanya. Ketika kakek Su mendengar kalimat ini ketika memasuki ruangan, dia juga sedikit tidak senang. Lalu kakek Su berkata pada Qi Changjing, mana pengajuan tendernya? Tunjukkan pada Nona Hai untuk dilihat apa pengajuan kita akan berhasil.
Oh iya, Qi Changjing segera mengeluarkan dokumen pengajuan tendernya yang sudah dia kemas dan dia sisihkan dengan rapi dari dalam tasnya. Lalu Qi Changjing segera menyerahkan dokumen itu pada Nona Hai dengan sopan, tolong diperiksa dan lihatlah apa ada hal lain yang perlu diubah. Baiklah, Nona Hai mengulurkan tangannya dan menerima dokumen itu, tetapi setelah membalik-balikan beberapa halaman pertama, dia langsung mengerutkan kening dan membuang dokumennya, tidak ada yang bisa digunakan. Seluruh isi surat pengajuan Anda ini tidak masuk akal. Begitu Nona Hai mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang di ruangan tiba-tiba berubah. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kakek Su bertanya dengan terburu-buru. Surat pengajuan ini dibuat oleh keluarga Qi dan keluarga Su bersama-sama, dan butuh lebih dari setengah bulan untuk memperbaikinya. Jika ini sama sekali tidak berhasil, maka tidak akan ada waktu lagi untuk menulis ulang. Melihat ekspresi cemas semua orang yang ada di ruangan, Nona Hai mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi enggan sambil berkata, awalnya, karena kalian bukan orang yang sangat dekat dengan saya tidak ingin memberikannya. Setelah mengatakan itu dia melirik kakek Su dan berkata lagi, tapi Tuan Su sangat baik pada saya, dan saya pikir kalian semua juga sama baiknya, jadi saya sungguh ingin memiliki hubungan lebih dekat dengan kalian. Kalau begitu, ucap kakek Su bersemangat. Tolong ambilkan tas itu, ucap Nona Hai. Pelayan itu dengan cepat mengeluarkan tas dari dalam lemari dan meletakkannya di depan Nona Hai. Nona Hai menundukkan kepalanya dan membuka tas itu. Selain pakaian sehari-hari, ada kotak kecil di dalam tasnya. Nona Hai mengeluarkan kotak kecil itu, membuka kuncinya, dan kemudian mengeluarkan setumpuk dokumen di dalamnya. Setelah sedikit ragu-ragu, dia akhirnya mengambil keputusan, inilah yang Shen Yun harapkan dari proyek tahun ini ketika saya mengobrol dengan Shen Yun sebelumnya, saya telah memilah isi dokumen pengajuan yang tepat. Selama kalian menulis sesuai dengan poin inti yang disebutkan di sini, kalian pasti terpilih di pelelangan ini. Mendengar ucapan Nona Hai, semua orang terkejut sekaligus bergembira. Kakek Su mengulurkan tangannya dan hendak mengambilnya. Nona Hai menarik kembali tangannya dan berkata dengan ringan, dokumen rahasia semacam ini diincar oleh banyak perusahaan lain dengan biaya yang sangat tinggi di luaran sana. Demi hubungan kita, aku akan menjualnya kepada kalian dengan diskon 50%. Semua orang tercengang. Sebelumnya, saat kakek Su mengundang Nona Hai untuk datang ke rumahnya, dia sudah menghabiskan lebih dari 5 juta yuan. Kakek Su tidak menyangka Nona Hai akan meminta uang lagi sekarang. Namun mengingat tender mereka kali ini harus bisa dipilih oleh Tenggui Group. Kakek Su menggertakkan giginya sambil bertanya, berapa harganya? Nona Hai menunduk, terdiam beberapa saat, lalu berkata, saya biasanya mulai dengan harga 10 juta untuk menjual kepada kenalan saya. Jika saya memberi diskon 50%, Anda hanya perlu memberi saya 5 juta. 5 juta adalah harga yang masih bisa dijangkau oleh kakek Su. Kakek Su bergegas meminta seseorang untuk mentransfer Nona Hai sesuai nominal yang ditentukan dan kakek Su berkata kepada Nona Hai dengan tersenyum, tolong tunggu sebentar. 30 menit kemudian, ponsel Nona Hai berdering. Dia mengeluarkan ponselnya, melirik notifikasi dari bank yang telah masuk, memastikan bahwa tidak ada masalah, lalu menyerahkan dokumen itu kepada Tuan Su. Tuan Su tidak membacanya, dia hanya menyerahkannya kepada Su Haikang sambil berkata, pergi dan tulis ulang sesuai ini. Su Haikang, Yin Xiu Xiu, Qi Changjing, dan Zhao Yuexiu tidak berani menunda, dan mereka segera pergi membawa dokumen-dokumennya. Qi Yan juga mengikuti mereka. Di dalam ruangan, kakek Su ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nona Hai bergegas mengambil tasnya dan berdiri. Dia memandang Tuan Su dengan sedikit senyuman di wajahnya, kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian, saya akan pergi berbelanja dulu. Saya akan meminta sopir untuk mengantar Anda ke sana, kakek Su berkata penuh perhatian. Nona Hai langsung menolak, tidak usah repot-repot, teman saya akan datang menjemput saya nanti. Mungkin saya akan makan malam dengan teman saya malam ini, kalian tidak perlu menunggu saya. Tuan Su dengan hormat mengantarkan Nona Hai keluar. Su King mengikuti di belakangnya, dia melihat ke arah Nona Hai dan sedikit mengernyit, Su King merasa ada yang tidak beres. Apa kalian juga ikut lelang? Kakek, Nona Hai ini, apa dia benar-benar teman Tuan Shen Yun di Beijing? Su King bertanya dengan curiga, di mana kakek mengenalnya. Mendengar pertanyaan itu kakek Su melirik Su King, masalah lelang sudah teratasi dengan baik saat ini, sehingga kakek Su dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku meminta teman yang benar-benar dapat diandalkan untuk menghubunginya, dan aku bertemu dengan seorang senior di Tenggui Group. Nona Hai ini diperkenalkan kepadaku oleh eksekutif tingkat tinggi itu, jadi pasti tidak ada masalah. Su King masih merasa ada yang tidak beres, siapa nama Nona Hai ini? Apa hubungannya dengan Tuan Shen? Tuan Su berbalik dan berjalan mendekat. Sebelumnya Su King sibuk dengan kompetisi nasional, sehingga dia tidak banyak bicara tentang masalah ini. Namun sekarang dia punya cukup waktu sehingga dia mulai memperhatikan masalah pelelangan ini. Tuan Su akhirnya memberitahunya lebih banyak, nama asli Nona Hai adalah Ling Gui, karena dia berasal dari Haidu, jadi semua orang memanggilnya Nona Hai. Ketika aku pergi ke Haidu, aku juga sempat bertanya pada kenalanku yang lain. Tuan Shen Yun, CEO Tenggui Group,
punya kekasih yang seperti harta karun, karena dia selalu enggan untuk mengungkapkannya ke publik. Jadi orang tidak tahu situasi spesifiknya, mereka hanya tahu gadis itu memiliki kata Gui di namanya. Ketika Tuan Su mengatakan ini, dia menghela nafas lalu kembali bercerita. Pada awalnya, orang-orang enggan untuk datang ke ibu kota karena terlalu jauh. Butuh banyak usaha juga untuk bisa mengenal orang penting di sini. Mendengar penjelasan kakek Su, Su King mulai berpikir bahwa semua informasi dari kakeknya cukup masuk akal dan bisa saja benar. Su King mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketika dia mendengar kakek Su mengucapkan kata Gui, sosok Ci Gui muncul di benaknya tanpa dapat dijelaskan. Su King berhenti dan bertanya, "Kakek, Ci Gui itu?" Kakek Su melambaikan tangannya dan memotong ucapan Su King, "Ketika kita memenangkan proyek Tenggui Group, status keluarga Su di kota Beijing akan meningkat. Tidak usah pedulikan hal-hal yang tidak penting. Tugas paling mendesak kita sekarang adalah untuk menyenangkan Nona Hai." Su King mengangguk. Keesokan harinya, Ci Gui, Chu Jia, dan Yi Rui semuanya meminta izin pada Profesor Liu dan pergi bersama ke rumah sakit untuk menemui Ibu Sun Yanyan. Xia Yong mendengar dari Sun Yanyan bahwa Ci Gui akan datang, sehingga Xia Yong sengaja pergi ke Beijing lebih awal untuk mengantar mereka ke rumah sakit. "Anda tidak perlu repot-repot menjemput kami bisa naik taksi sendiri." Ci Gui masuk ke mobil, menyapa Xia Yong, dan berkata dengan sopan. Chu Jia dan Yi Rui juga menyapa. Xia Yong tersenyum, "Kau sudah sangat membantu keluarga kami, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana bisa aku membiarkan kalian naik taksi sendiri?" Ci Gui tidak mengatakan apa-apa lagi. Chu Jia dan Yi Rui tidak mengerti, mereka berdua hanya memandang Ci Gui dan Xia Yong bergantian, tetapi mereka tidak berani berbicara. Setelah berkendara selama 2 jam, mobil akhirnya tiba di sanatorium. Saat memasuki pintu, Chu Jia dan Yi Rui langsung dikejutkan oleh lingkungan yang sangat indah di dalam sanatorium, dan ketika mereka memikirkan percakapan tadi, mereka samar-samar mulai memahami sesuatu. Saat memasuki lift, mata mereka menatap Ci Gui dengan perasaan bingung. Ci Gui tidak merasakan apapun, dan mengikuti Xia Yong ke kamar tempat Ibu Sun Yanyan dirawat. Sun Yanyan berada di samping tempat tidur, Ibu Su sudah bangun, tetapi dia masih sedikit lemah. Ci Gui memasuki pintu dan dengan sopan menyapa Ibu Su terlebih dahulu. "Kak Ci, cepat duduk." Sun Yanyan berdiri dan menyerahkan bangkunya. Alis dan mata Ibu Su sangat indah, meskipun dia kurus sekarang, namun tidak mempengaruhi auranya yang lembut. Ci Gui, Chu Jia, dan Yi Rui tidak ingin duduk, mereka hanya berdiri di samping tempat tidur untuk menemani Ibu Su berbicara. Ci Gui memperhatikan sekeliling, lalu dia melihat ada dokumen pengajuan tender di atas meja di samping tempat tidur rumah sakit, dan judul dokumen itu adalah proyek pengajuan Tenggui Group tahun ini. Dia mengangkat matanya dengan ringan dan melirik Xia Yong, "Kalian juga ingin berpartisipasi dalam pelelangan Tenggui Group?" Xia Yong tertegun sejenak, dan memperhatikan tender yang dia letakkan di atas meja sebelumnya, dan tersenyum sedikit tidak wajar, "Ah, iya." Dia tidak mengatakan apa-apa. Keadaan Ibu Su sedang tidak baik, jadi dia tertidur setelah berbicara. Ci Gui, Chu Jia, dan Yi Rui mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Xia Yong mengantar ketiganya kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, Xia Yong mengeluarkan sekotak barang dari bagasi. "Seminar medis internasional, ini untukmu." Xia Yong memegang sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Ci Gui. "Aku dengar benda ini bisa membantu meningkatkan daya ingat, dan seharusnya ini sangat berguna bagi seorang mahasiswa sepertimu." Kotak hadiah itu sangat elegan, tidak seperti yang dijual di pasaran, kotak itu terlihat seperti dipesan secara khusus. Hanya dengan melihat kotaknya saja, tanpa perlu melihat apa yang ada di dalamnya, semua orang bisa tahu kalau hadiahnya pasti mahal. Ci Gui mengangkat alisnya, tetapi tidak menolak pemberian itu. "Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu." Xia Yong tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum akhirnya pergi. Ketiganya kembali ke kamar hotel. Ci Gui membuka kotak hadiah dan kedua temannya mengikutinya, mereka tidak sabar untuk melihatnya. Mereka melihat, di dalam kotak itu dilapisi dengan bantalan bulu domba putih, dan ada 3 botol kaca di bantalannya. Ketika mereka melihat pil coklat kecil di dalam botol, Chu Jia dan Yi Rui berseru bersamaan, "Bukankah ini suplemen terbaru yang dikembangkan oleh Asosiasi Medis Internasional? Aku dengar bahwa itu dapat memperkuat dan meningkatkan daya ingat seseorang, sebotol kecilnya bisa berharga jutaan yuan. Dan itu, ada 3 botol dalam satu kotak. Paman Nian pasti membeli ini untuk tujuan yang besar, kan?" ucap Chu Jia menambahkan. Ci Gui mengangkat alisnya, dia mengeluarkan botol kecil dari dalam kotak dan menuangkan bola kecil itu di tangannya lalu mencium aromanya. Aromanya harum, bercampur dengan aroma obat China yang khas. Masih ada beberapa botol kecil pil ini di rumah Ci Gui, yang semuanya dikirim oleh Paman Liu. Paman Liu bertanggung jawab atas penelitian pengobatan tradisional China. Ci Gui juga benar-benar tidak menyangka bahwa Xia Yong akan memberikan hadiah berharga senilai 3 juta yuan padanya. Ci Gui melihat botol di tangannya, dan matanya menjadi gelap. Chu Jia dan Yi Rui melihat botol itu dengan perasaan iri.
Qigui langsung mengeluarkan 2 botol dan menyerahkan masing-masing satu untuk Chujia dan Yirui, ini untuk kalian. Chujia dan Yirui langsung terkejut, mereka memegang botol kecil dengan perasaan bingung. Ini, Kak Qi, ini, terlalu berharga. Memang dari awal hadiah ini dimaksudkan untuk kita gunakan bersama. Qigui melambaikan tangannya dengan acuh tidak acuh, ini cocok sekali. Kalian perlu menghafalkan materi-materi untuk kompetisi nasional, jika kalian meminum obat ini kalian pasti bisa dengan cepat menghafalnya. Chujia juga membujuk, obat ini sangat berharga, dan sangat efektif untuk memperkuat ingatan. Kak Qi, kau juga harus menggunakan ini lebih banyak untuk dirimu sendiri. Mendengar Chujia mengatakan ini, Qigui melirik mereka berdua dengan ringan dan berkata, aku tidak membutuhkannya. Chujia dan Yirui tercengang mendengarnya. Setelah tersadar, mereka berdua tidak bisa menahan air mata. Ini terlalu mengejutkan. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, pukul 8 pagi, Qigui berkemas lebih awal dan meninggalkan hotel. Di depan hotel, Xinggu mengendarai mobil Land Rover hitam dan memarkirnya dengan tenang di sisi jalan. Melihat Qigui keluar, dia segera turun dari mobil dan membukakan pintu belakang untuk Qigui. Lama tidak berjumpa, Qigui menyapa Xinggu. Xinggu tersenyum, benar, kita lama tidak berjumpa. Saat Qigui kembali ke ibu kota, tidak nyaman bagi Xinggu untuk menunjukkan wajahnya di depan mahasiswa lain, sehingga Tuan Shen mengirim pengawal lain untuk Qigui. Hari ini, hanya ada Qigui yang sendirian, dan seminar yang akan dia hadiri sangat penting, sehingga Xinggu ditugaskan lagi untuk mengawal Qigui. Seminar medis internasional diadakan di gedung medis paling terkenal di kota Beijing. Ketika Qigui tiba, banyak orang telah berada di sana. Di antara mereka, ada banyak master medis asing dari berbagai negara dengan ciri khas dan warna kulit yang berbeda-beda. Ketika semua orang melihat Qigui, mereka semua menyambutnya dengan senyuman. Hari ini Anda berada di urutan ke-9 untuk memberikan pidato. Seorang staf membawa lembar kerja dan menyerahkannya kepada Qigui dengan hormat. Ini jadwal hari ini, silahkan dilihat. Qigui mengambil lembaran itu dan berkata, terima kasih. Ada beberapa prosedur untuk proses pertukaran ahli medis internasional, sehingga tidak semua ahli medis bisa berkumpul di sana untuk mempublikasikan penelitian dan temuan terbaru mereka. Sebelum pertunjukan dimulai, Qigui duduk di sudut tersembunyi dan memejamkan mata. Pada saat yang sama, Fuxi, ditemani oleh seorang staf, masuk ke dalam ruang seminar. Orang itu sepertinya adalah Nona Qi. Banyak orang yang sudah datang ke acara seminar itu, semuanya adalah seorang ahli medis dari seluruh dunia, dan seketika tempat itu dipenuhi dengan berbagai istilah profesional. Fuxi tidak mengerti dan terlalu malas untuk mendengarkannya. Setelah menyapa semua orang yang hadir dengan sopan, Fuxi berjalan ke kursi VIP di lantai 2. Qin Sheng mengikuti dari belakang, dan ketika dia akan naik ke atas, dia melirik ke venue. Ada apa? Fuxi bertanya dengan ringan sambil berjalan menaiki tangga dengan kaki rampingnya. Qin Sheng menggelengkan kepalanya, saya merasa, sepertinya saya baru saja melihat Nona Qi. Aku benar-benar ingin membawanya ke sini. Fuxi hanya tertawa ringan dan tidak menganggap serius kata-kata Qin Sheng, dia sangat menyukai dunia medis, dia pasti sangat senang berada di sini. Ucap Fuxi menambahkan. Qin Sheng juga merasa, mungkin saja dia terlalu banyak hal yang dipikirkan sehingga dia salah lihat. Lalu Qin Sheng berkata sambil tersenyum, Nona Qi masih muda, suatu saat nanti, pasti dia juga bisa datang ke sini. Fuxi tersenyum dan menjawab, tentu saja. Keduanya pergi ke lantai 2 dan duduk. Di lantai bawah, Qigui sedang menyapa dengan ramah seorang profesor dari negara Ye. Profesor dari negara Ye tersebut telah memberikan kontribusi yang luar biasa di bidang penelitian sel induk otak. Setelah Qigui selesai berbicara dan duduk, Xinggu menunjuk ke arah lantai 2 dan berbisik, Profesor Qi, Tuan Fu ada di sini juga. Qigui tidak melihat ke arah lantai 2, dan hanya bergumam, dengan samar. Qigui seperti tidak terlalu peduli jika Fuxi akan mengetahui identitas aslinya. Xinggu tidak mengatakan apa-apa lagi. Pukul 9 pagi. Semua peserta hadir, dan seminar medis internasional resmi dimulai. Urutan pidato di dalam acara tersebut, disesuaikan berdasarkan besaran kontribusi yang dimiliki di dunia medis, dan Qigui berada di urutan ke-9. Qigui di urutan yang tidak terlalu jauh di depan, tidak terlalu jauh di belakang, tepat di tengah-tengah. Fuxi sedang duduk di ruang VIP di lantai 2, dengan buah-buahan dan minuman spesial di atas meja. Setelah mendengarkan pidato dari 8 ahli medis internasional berturut-turut, dia bersandar malas di kursinya dan tertidur. Memang pada dasarnya istilah-istilah profesional di dunia medis ini tidak mudah dipahami oleh orang biasa, apalagi teori medis terkemuka yang bahkan belum dipublikasikan. Itu seperti sebuah buku dari surga ketika sampai di telinga Fuxi. Setelah mendengarkan pidato akademisi bedah tangan ke-8, Fuxi melambaikan tangannya dan menutup matanya sedikit, aku akan tidur sebentar, bangunkan jika sudah selesai. Qin Sheng hanya terdiam. Tepat setelah itu, pengeras suara yang dipasang di 4 sudut lokasi, terdengar pengumuman sesuatu, selanjutnya, sambut Profesor Qigui dari Huaxia untuk memberikan pidato. Qin Sheng terdiam dan menjadi sangat tertarik, Tuan Fu, yang berikutnya adalah Qigui, tidakkah Anda ingin melihat seperti apa dia?
Aku bahkan tidak tertarik mendengarnya. Fusi mendengus ringan dan beristirahat dengan mata tertutup, jangan ganggu aku. Setelah Fusi selesai berbicara, Fusi tidak mendengar suara balasan dari Qin Sheng dalam waktu yang cukup lama. Qin Sheng sangat jarang bersikap tidak sopan begitu. Ucap Fusi dalam benaknya. Sedikit keraguan mulai muncul di hati Fusi, ada apa? Qin Sheng masih tidak menjawabnya, mata Qin Sheng terus menatap podium di bawah. Qin Sheng terkejut hingga matanya melebar, seolah-olah dia seperti melihat pendaratan alien yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mengucapkan sebuah kalimat, gila. Suara itu sangat keras sehingga Fusi merasa telinganya mati rasa. Apa-apaan kau ini? Dia menggosok telinganya dengan jari-jarinya yang ramping dan alisnya sedikit mengernyit. Maaf. Qin Sheng berbalik dan mengarahkan jarinya ke bawah, semua orang tercengang, dan Qin Sheng bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tapi... Tuan Fu, di bawah, di atas panggung, itu. Nona, dia. Kata-kata terakhir yang diucapkan beberapa kali oleh Qin Sheng terdengar tidak jelas, karena dia masih sangat terkejut. Fusi tidak sabar, dia berbalik dan duduk, melihat ke bawah dengan ringan sambil mencibir, melihat kau jadi pengecut seperti ini, mungkinkankah orang itu punya 3 kepala dan 6 tangan? Selanjutnya bab 196 FUC kebingungan.